Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu kita lakukan supaya burayak cupang cepat bermutasi. Kita harus tahu hal-hal yang perlu kita lakukan supaya burayak cupang kita bisa cepat mutasi dan tidak berakhir menjadi celo maupun basegel, yaitu cupang rijekan. Ya, langsung saja saya bagikan tips-tipsnya supaya burayak cupang kita cepat bermutasi. Yang pertama yaitu kita harus segera pisahkan burayak cupang saat sudah mulai besar. Saat sudah berusia sekitar 1 bulanan atau ukuran sudah mendekati dewasa, kita harus segera pisahkan burayak cupang kita dari teman-temannya supaya bisa lebih cepat bermutasi. Ini penting sekali karena kalau kita tidak segera memisahkan, burayak tidak akan tenang dan akan saling berkelahi satu sama lain, sehingga akan mengganggu proses mutasinya. Nah, ini ada cupang celo. Ini sebenarnya kemarin sudah mulai keluar warna, cuman gara-gara tidak saya pisahkan, sekitar seminggu kemudian warnanya malah hilang lagi. Maka dari itu kita harus segera pisahkan burayak cupang kita ke dalam wadah sendiri-sendiri agar cepat bermutasi. Saat dikasihkan wadah sendiri-sendiri, burayak cupang akan lebih tenang dan lebih nyaman, jadi mutasi bisa lebih cepat. Kalau kita diamkan terlalu lama dalam kolam pembesaran tidak dipisah, bisa-bisa gagal mutasi karena si burayak cupang stres karena berkelahi terus dan tidak tenang. Yang kedua yaitu gunakan toples atau wadah cupang yang gelap dan tertutup di area samping. Jangan gunakan tempat yang transparan. Gunanya yaitu supaya cupang bisa lebih tenang dan tidak terganggu oleh lingkungan sekitar. Dia tidak stres karena melihat lalu lalang kita dan keadaan sekitar. Jadi bisa lebih tenang dan lebih nyaman sehingga mempercepat proses mutasi. Hal ini juga meminimalisir agar si cupang tidak diganggu oleh tikus dan kucing atau dimakan oleh mereka karena tertutup di bagian samping, dan si cupang bisa lebih tenang. Yang ketiga yaitu letakkan cupang kita di tempat yang agak gelap dan tenang, tidak terganggu oleh lalu lalang kita dan juga kondisi sekitar. Cari tempat yang tenang dan teduh, agak gelap. Kalau ini saya letakkan di tempat kolam cupang saya yang ada atapnya, dan juga saya kasih paranet di samping-samping supaya agak gelap. Dan ini juga tempatnya sepi, jarang ada lalu lalang karena di dalam lingkungan rumah. Jangan diletakkan di tempat yang ramai, yang kita sering buat nongkrong bersama keluarga dan teman-teman, supaya cupang kita lebih tenang sehingga mempercepat proses mutasi warna. Yang keempat yaitu kita harus memberi makanan yang bervariasi untuk cupang kita. Ya, kita harus memberi makan cupang kita dengan makanan yang bervariasi. Itu penting sekali supaya untuk membantu pembentukan zat warna untuk mutasi cupang. Kalau kita tidak memberi makanan yang bervariasi, itu
akan tidak maksimal proses pembentukan zat warnanya. Tanpa pakan yang bervariasi, kadang cupang akan kekurangan gizi yang diperlukan untuk pembentukan warna tertentu, jadi bisa saja malah menjadi beskil karena kekurangan zat warna, karena ada gizi yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita harus memberikan pakan selang-seling. Kita bisa kasih makanan yang bervariasi seperti cacing sutra, jentik nyamuk, lalu kadang-kadang kita kasih kutu air dan cacing darah supaya pembentukan zat warna lebih maksimal dan bisa mempercepat proses mutasi. Selain pakan hidup tadi, kita juga bisa memberikan pelet yang khusus untuk menambah warna pada ikan seperti pelet pada jana. Kita perlu mencacahnya kecil-kecil untuk membantu melengkapi gizi si cupang supaya pembentukan warna bisa lebih maksimal. Yang kelima yaitu kita harus rajin ganti air sehari sekali. Kita perlu mengganti air cupang kita sehari sekali yang rajin supaya terbebas dari amonia yang disebabkan oleh kotoran cupang. Kalau kita tidak rajin mengganti air cupang kita tidak akan hidup dengan layak karena kadar amonia di air tinggi dan tidak nyaman bagi mereka sehingga mengganggu proses mutasi. Kalau kita tidak rutin mengganti air sehari sekali, jika wadah kita terlalu kecil juga bisa mengakibatkan kematian si cupang karena terlalu banyak amonia. Maka kita harus rajin-rajin ganti air supaya bisa mempercepat mutasi dan juga ikan cupang kita bisa sehat dan selamat, tidak mati. Yang keenam yaitu kita kenakan ikan cupang kita dengan matahari pagi. Kita perlu menjemur ikan cupang kita dengan matahari pagi supaya imun mereka lebih kuat dan terhindar dari penyakit seperti jamur dan juga serangan bakteri-bakteri jahat. Kita jemur ikan cupang kita di sinar matahari pagi sebentar, jangan terlalu lama, jangan ditinggal karena nanti takutnya kelupaan dan suhu air terlalu panas sehingga bisa membunuh ikan kita. Kita jemur sebentar saja, yang penting sudah terkena sinar matahari pagi beberapa kali dalam seminggu, seperti 2-3 kali saja, supaya imun mereka lebih kuat dan terhindar dari penyakit-penyakit. Dengan begitu kondisi imun mereka berjalan dengan baik dan sehat, semua berjalan normal sehingga mempercepat proses mutasi warna mereka. Yang ketujuh yaitu kita kasih terus daun ketapang. Daun ketapang ini banyak sekali manfaatnya untuk si ikan cupang. Salah satunya untuk meningkatkan imunitas si cupang. Daun ketapang juga mengandung antioksidan dan juga bersifat antibakteri dan anti jamur, sehingga sangat bermanfaat bagi cupang kita supaya bisa hidup lebih sehat. Daun ketapang juga memiliki kandungan antiinflamasi, jadi jika cupang kita terluka bisa mempercepat proses penyembuhan. Dengan daun ketapang, ikan cupang kita bisa lebih sehat dan bisa mempercepat proses mutasi. Kita hanya perlu mengasih daun ketapang, jangan menggunakan obat biru sebagai sarana untuk mempercepat mutasi, karena obat biru itu sifatnya beracun. Namanya methyl blue, itu aslinya hanya untuk mengobati saat ikan cupang kita sakit saja, jangan digunakan untuk proses mempercepat mutasi, itu salah.
Kita gunakan saja bahan-bahan yang alami seperti daun ketapang. Ya, intinya untuk mempercepat proses mutasi warna ikan cupang ini, kita harus membuat lingkungan mereka layak dan sehat sehingga tubuh mereka bisa berjalan dengan normal, kecukupan gizi, dan mempercepat proses mutasi warnanya. Kita membuat ikan cupang kita nyaman sehingga bisa mempercepat proses mutasi warna. Walaupun nanti ada saja yang bisa menjadi celo atau basegel, setidaknya kita sudah berusaha maksimal. Mungkin itu dulu tips untuk mempercepat proses mutasi warna ikan cupang dari saya. Ya, segitu dulu video dari saya, guys. Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.